Bab 1441 hancur dalam seketika. Bukan membual, Aaron bisa mengalahkan Sang Suci secara mudah. Jadi, Hargo sama sekali tidak khawatir dengan keamanan Aaron. Saat mendengar perkataan Aaron, Hargo merasa tenang. Karena Aaron mengusirnya, dia langsung meninggalkan kota Tangshan kembali ke kota Amura. Sebelum pergi, Hargo kembali memastikan, "Saudara Aaron, kamu yakin mengusirku? Kamu tidak mempertimbangkannya baik-baik." Hargo berharap dirinya bisa tetap berada di sini. Jika Aaron tidak menahannya, maka dia tidak mungkin bisa berada di sini. Aaron melihat dua pria kekar yang ada di kejauhan, melihat mereka pergi semakin jauh. Setelah melewati perjalanan sekitar 1 jam, akhirnya kereta kuda itu berhenti. Melihat kondisi di sekitar semuanya adalah padang liar yang hijau. Selain tempat ini, tidak ada tempat lain lagi. Kenapa dua pria kekar ini berhenti di sini? Pada saat ini, dua pria kekar itu keluar dari kereta kuda, lalu bersiul 3 kali. Lalu, muncul seseorang dari rumput belantara di samping, lalu menyapa dua pria kekar itu, kemudian membawa dua pria kekar itu ke jalan kecil yang ada di samping. Kereta kuda berhenti di tepi jalan. Mengantar bahan pangan juga ada kode isyarat, benar-benar waspada sekali. Namun, mereka sama sekali tidak menyangka ada orang yang membuntuti. Hehe, Aaron diam-diam ikut di belakangnya. Sekitar 15 menit kemudian, Aaron mengikuti mereka ke tanah yang sangat datar dan luas. Namun, padahal dia mengikuti di belakang, tiba-tiba menghilang. Semua ini pasti formasi yang dibentuk oleh Sang Suci. Tidak perlu dipikirkan lagi, pasti terkena formasi dari Sang Suci. Sialan. Mentang-mentang karena Aaron tidak mengerti formasi. Awalnya Aaron hanya ingin melihat asal bahan pangan itu, sekarang ada formasi yang mengadang, maka jejak ini pun terputus. Jika ingin terus menyelidiki, Aaron harus masuk ke dalam formasi ini. Aaron juga pernah merasakan formasinya Sang Suci, ingin keluar dari formasi, Aaron memilih untuk bertarung saja. Namun, jika tidak keluar dari formasi ini, maka tidak bisa terus menyelidikinya. Asalkan menemukan tempat penyimpanan bahan pangan, lalu menguasai tempat itu, memutuskan sumber bahan pangan Sang Suci, Aaron yakin Sang Suci tidak akan tenang lagi. Harus masuk ke kandang harimau barulah bisa mendapatkan anak harimau. Oleh karena itu, Aaron langsung jalan ke depan, dan masuk ke dalam formasinya Sang Suci. Sekali masuk ke formasi, bagaikan masuk ke laut yang dalam. Tempat ini tidak ada apa-apa, hanya lapangan yang luas, bahkan tidak bisa membedakan arah. Jangankan melihat sosok pria kekar lainnya. Aaron terus menjalan, juga tidak menemukan jalan keluarnya. Namun, formasi ini tidak ada serangan gelap, ini benar-benar di luar dugaan Aaron. Formasi ini hanya digunakan untuk menipu Aaron dan lainnya. Aaron pernah melihat formasinya Sang Suci. Jika dia benar memiliki kemampuan membuka formasi ini, tidak peduli seberapa hebatnya Sang Suci membuat formasi, juga tidak mungkin bisa mengurung Aaron. Aaron cepat lambat pasti bisa keluar dari formasi itu. Jika tidak, dia sudah mengetahui seberapa hebatnya Sang Suci, dia tidak mungkin berani sembarangan masuk ke dalam formasi, atau kalau tidak sengaja masuk ke dalam, lalu terus meronta di dalam sana. Jadi, formasi tidak perlu terlalu hebat. Harus diakui, formasi Sang Suci sangat berguna untuk Aaron yang tidak pandai formasi. Dia sudah berkeliling hampir setengah hari di dalam juga. Tidak bisa keluar. Sebenarnya, jika ada perangkap di dalam formasi ini, maka Aaron bisa menebak jalan keluarnya. Karena saat berada di dalam formasi hutan waktu itu, Aaron sudah ada pengalaman. Namun, tidak ada perangkap membuat Aaron tidak tahu harus dimulai dari mana. Sekarang Aaron tidak ada akal apapun. Tidak menemukan jalan keluar, juga bukan cara yang baik. Bagaimana jika menggunakan cara sebelumnya, langsung mengebom saja? Namun, Aaron tidak yakin, apakah orang yang duluan masuk ke formasi ini sudah keluar, jika mengebom mungkin akan melukai orang lain yang tidak bersalah. Dua pria kekar itu hanya memiliki tubuh yang kekar, lalu seni bela diri tidak terlalu hebat,
paling hanta pandai sedikit teknik perlindungan diri saja, tidak mirip dengan orang di dalam dunia hitam. Mereka datang ke sini hanya menjadi kuli saja. Sedangkan orang yang membawa pria kekar masuk ke dalam, sebelum masuk dia masih memeriksa kondisi sekitar dan sangat berhati-hati, lalu merupakan orang wilayah barat, seharusnya adalah orang dari gerbang miksi. Orang gerbang miksi atau orangnya Sang Suci mati juga tidak apa-apa, tetapi dua pria kekar itu tidak bersalah. Namun, melihat dia begitu tenang membawa dua pria kekar itu masuk, semua ini pasti Sang Suci sudah pernah membawa mereka menguasai jalan yang ada di dalam formasi ini. Saat berpikir demikian, Aaron merasa mereka seharusnya sudah keluar. Namun, demi menjaga-jaga, Aaron pun berteriak, "Masih ada orang." Aaron langsung mendengar dengan serius, tetapi tidak ada yang merespons. Oleh karena itu, Aaron kembali berteriak, "Masih ada orang." Suara teriakan kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Aaron kembali tunggu sejenak, juga tidak ada orang yang merespons. Maka itu, Aaron berteriak, "Lukisan Springdawn, keluar." Lukisan Springdawn langsung melayang dengan gagah. Aaron berkata, "Berikan aku sebuah granat." Jujur saja, Aaron juga merasa sedih kalau berjumpa dengan formasi seperti ini harus menggunakan sebuah granat. Senjata yang begitu kuat malah digunakan oleh Aaron untuk mengebom formasi, benar-benar sangat disayangkan. Awalnya, segel hukuman dewa bisa mengebom, tetapi segel hukuman dewa tidak ingin Sang Suci mengetahui keberadaannya. Kalau begitu, Aaron juga tidak memaksa segel hukuman dewa lagi. Karena segel hukuman dewa juga demi kebaikan Aaron. Pada saat ini, lukisan Springdawn langsung terbang, lalu menggunakan lukisan menyentuh kepalanya Aaron, seolah-olah sedang bertanya kenapa Aaron masih melamun, kenapa masih tidak mengulurkan tangannya. Aaron menenangkan hati, lalu mengulurkan tangan untuk menerima granat. Setelah menerima granat, lukisan Springdawn langsung berputar, lalu kembali masuk ke dalam lengan bajunya Aaron. Aaron menenangkan hati, lalu bersiap untuk melempar granat dan membentuk perisai untuk melindungi diri sendiri. Boom! Terdengar suara ledakan kuat, seketika permukaan tanah langsung bergetar. Meskipun Aaron sudah mempersiapkannya, juga ada perisai yang melindungi. Jarak terlalu dekat, Aaron juga kaget dan telinganya berdengung. Kekuatan granat benar-benar sangat menakutkan. Telinga masih berdengung, Aaron juga tidak peduli apakah formasi sudah meledak, dia langsung menggelengkan kepala untuk menghilangkan suara dengungan ini. Beberapa saat kemudian, telinga kembali normal, Aaron langsung menengadahkan kepala melihat kondisi sekitar. Hehe, formasi berhasil meledak, granat yang dilemparkan oleh Aaron benar-benar tidak sia-sia. Sepertinya, jika berjumpa dengan formasi, Aaron bisa menggunakan granat untuk mengebom. Jika begitu, Sang Suci pasti akan kesal setengah mati. Dia bersusah payah membentuk formasi, lalu sangat percaya diri bahwa Aaron bisa terkurung di dalamnya, alhasil satu ledakan menghancurkan semua usahanya. Pasti akan kesal setengah mati. Hahaha. Hanya saja, kedepannya masih sering berhadapan dengan Sang Suci, jika terus menggunakan granat, benar-benar menyia-nyiakan granat ini. Bab 1442 Kediaman Tua. Meskipun masih ada banyak granat di dalam lukisan Springdawn, jika terus digunakan untuk mengebom formasi juga menyia-nyiakan aset juga mencemari lingkungan. Hal yang paling penting adalah suara sangat berisik, meskipun dilapisi perisai pelindung, suara juga sangat keras. Aaron khawatir dendang telinganya akan pecah. Jika tahu seperti ini, Aaron akan mempelajari ilmu formasi. Pada saat ini, terdengar suara segel hukuman dewa yang serius, sekarang belajar juga tidak terlambat. Tapi, dari kondisi sekarang, kamu tidak ada waktu untuk mempelajarinya. Segel hukuman dewa seolah-olah berbicara dengan Aaron, seolah-olah juga seperti berbicara sendiri. Namun, apa yang dia katakan juga benar, ilmu formasi tidak mungkin bisa dikuasai dengan cepat. Jika ingin menguasai ilmu formasi, itu akan lebih susah dari belajar seni bela diri. Karena sangat rumit.
Meskipun segel hukuman dewa atau leluhur pedang ingin menguasai ilmu formasi dari awal juga tidak mungkin. Meskipun Aron cukup pintar, juga hanya manusia biasa, dia mana mungkin bisa dibandingkan dengan segel hukuman dewa dan leluhur pedang. Dalam hal ini, Aron sangat sadar diri. Pada saat di Lamusa, Aron tidak mendalami ilmu formasi, bahkan tidak tahu apa itu formasi. Namun, dia juga sering nonton sinetron. Dalam sinetron, orang-orang sering menggunakan teknik formasi, seperti formasi 8 arah, formasi 7 pembunuh. Akan tetapi, bagaimana mengoperasikannya, Aron benar-benar tidak mengetahuinya. Jika tahu seperti ini, Aron seharusnya belajar lebih banyak saat berada di Lamusa, tidak peduli ilmu formasi seberapa gaib, seharusnya juga mendalaminya. Ilmu formasi paling rumit, Aron ingin belajar secara cepat juga tidak mungkin bisa. Pada saat ini Aron barulah merasakan perkataan yang paling terkenal di Lamusa yaitu sedia payung sebelum hujan. Namun, sekarang masih ada hal penting lain yang harus dilakukan, Aron juga tidak ada waktu memikirkan hal-hal seperti ini. Semuanya pasti ada jalan, Aron yakin bisa mengalahkan sang suci ini. Saat awal datang ke dinasti Naemu, Aron juga tidak pandai apa-apa, dia juga bisa bertahan hidup di bawah kekejaman dari Jason. Bukan hanya bertahan hidup, juga bisa berkembang jaya, lalu menjadi guru kekaisaran termuda di dinasti Naemu dalam sejarah. Hahaha, sebelumnya Aron kekuatan masih lemah, juga tidak takut apa-apa. Sekarang, Aron memiliki berbagai macam kemampuan, dia semakin tidak takut dengan apapun lagi. Aron melihat ke sekitar, lalu melihat ada sebuah kediaman yang berdiri di tanah kosong ini. Meskipun kediaman ini terlihat kusam, sekitarnya sangat bersih, seharusnya ada orang yang membersihkan selama ini. Luas sekitar 120 meter persegi, termasuk kediaman yang besar. Orang biasa tidak mungkin akan tinggal di tempat yang begitu pelosok lalu sepi. Di zaman kuno, rumah yang tunggal seperti ini akan sangat berbahaya karena ada banyak binatang buas. Aron berpikir, kediaman ini seharusnya tempat yang digunakan sang suci untuk menyimpan bahan pangan. Pada saat ini, pintu tertutup, tidak dikunci dari luar, melainkan dari dalam, kalau begitu ada orang di dalamnya. Aron ingin mencoba melihat, tiba-tiba pintu terbuka. Sebuah kepala mengulur keluar, kedua matanya melihat kondisi sekitar barulah berdiri tegak dan membuka pintunya. Orang itu adalah orang yang membawa jalan untuk dua pria kekar itu. Orang itu berdiri di depan pintu masih terus melihat kondisi di sekitarnya. Setelah melihat cukup lama, dia barulah memutar badannya dan berkata dengan logat daerah yang kuat, "Keluarlah, sudah tidak apa-apa." Dua pria kekar itu mendengar suara teriakan ini langsung menunjukkan ekspresi wajah kaget, suara ledakan tadi benar-benar sangat menakutkan. "Kak, kamu jujur pada kami, apakah pekerjaan ini berbahaya? Jika berbahaya, kami tidak ingin melakukannya." Dua pria kekar itu, satunya terus berkata dan satunya terus menganggukkan kepalanya. Mereka keluar mencari nafkah, jika sampai nyawa juga hilang, maka mereka tidak akan memilih pekerjaan seperti ini. Lalu, uang yang didapatkan juga tidak banyak. Orang yang membawa jalan berkata dengan serius, "Tidak, tadi hanya kejadian yang tak terduga. Kalian lihat sendiri, bukannya kalian baik-baik saja di sini." Mengatakan baik-baik saja hanya demi menghibur dua orang ini. Masa sebuah formasi bisa hilang begitu saja? Bukan hanya meledak sendiri, juga muncul lubang yang begitu kuat. Tadi pembawa jalan menengadahkan kepala ke arah sumber suara ledakan tadi, dia juga sangat kaget, apalagi dua orang itu. Asap yang tebal benar-benar sangat menakutkan. Orang pembawa jalan tidak pernah melihat kondisi yang menakutkan seperti ini. Aron yang bersembunyi mendengar percakapan dan perubahan ekspresi wajah tiga orang ini langsung merasa lucu. Tidak perlu kaget sampai seperti ini. Hanya suara ledakan kok, memang seberapa menakutkan. Dulu Aron menonton film peperangan, suaranya lebih menakutkan dari ledakan ini. Meskipun orang pembawa jalan berkata demikian,
Dua orang itu juga sangat curiga dan berkata, kenapa mendadak bisa ada suara ledakan? Iya. Tadi benar-benar sangat berbahaya. Mereka baru saja keluar dari formasi tidak jauh, langsung terdengar suara ledakan kuat di belakangnya, cahaya membumbung tinggi ke langit, asap tebal langsung berterbangan. Mereka hampir kencing di celana. Bahkan orang pembawa jalan juga sampai lari dengan cepat ke dalam kediaman, hingga cukup lama barulah berani keluar. Jika mereka telat satu langkah keluar dari formasi, maka mereka yang akan mati di dalam sana. Saat mendengar pertanyaan dari dua orang ini, pembawa jalan itu pun tidak tahu harus bagaimana menjawab. Dia diam cukup lama, juga tidak tahu harus mengatakan apa. Bahkan dia tidak bisa menenangkan dirinya sendiri. Dia juga tidak tahu kenapa ada suara ledakan yang mendadak. Sang Suci membawa dia melewati formasi ini beberapa kali, dia juga melewati sendirian beberapa kali, selama ini tidak pernah terjadi masalah. Lalu, bahan pangan sudah dikirim keluar beberapa kali, juga tidak melihat ada yang menginjak bom. Tetapi, kenapa muncul ledakan secara tiba-tiba? Pembawa jalan itu juga tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dia sama sekali tidak menyangka Aaron sudah membuntutinya. Lalu, Aaron memanfaatkan mereka bertiga sedang membahas hal ini, dia sudah diam-diam masuk ke dalam kediaman itu, lalu memasukkan semua bahan pangan ke dalam lukisan Springdown. Aaron yang berhasil melakukan semua ini, dia bersembunyi di sudut dan duduk tenang melihat pertunjukan menarik ini. Setelah mereka menyadari bahan pangan menghilang, reaksi mereka pasti akan sangat menarik. Hahaha. Lalu, mereka bertiga juga tidak merasa aneh, tetap membahas masalah bahaya atau tidak. Pembawa jalan itu tidak bisa mengalahkan dua orang ini, lalu berkata, kalian sudah datang, bagaimanapun juga harus melakukannya, kan? Melakukannya lagi. Jika berbahaya, berada di sini 1 menit, maka bahaya bertambah 1 menit. Mereka berdua serentak menggelengkan kepalanya. Pembawa jalan itu lanjut berkata, begini saja, aku akan memberikan bayaran 2 kali lipat untuk kali ini, bagaimana? Dua orang itu sedikit bimbang, lalu saling memandang dan akhirnya menganggukkan kepala berkata, baiklah, tapi, kamu harus menepati janji ini. Pembawa jalan itu berkata dengan tegas, pasti. Oleh karena itu, mereka bertiga sama-sama masuk ke dalam kediaman. Baru masuk, mereka bertiga langsung tercengang. Tempat yang menyimpan bahan pangan, seketika menjadi tempat kosong. Apakah ada hantu di sini? Bab 1443 memiliki banyak tempat penyimpanan. Jika ada hantu yang datang, setidaknya ada angin yang meniup dong. Lalu, bahan pangan yang penuh di dalam kamar ini, ingin memindahkan semuanya, tanpa diketahui orang, lalu dalam waktu singkat, sepertinya hantu juga tidak memiliki kemampuan seperti itu. Kehilangan begitu banyak bahan pangan, dia harus bagaimana menjelaskannya kepada Sang Suci. Oh langit, kenapa mempermainkan orang sampai seperti ini? Pembawa jalan itu cemas sampai menangis. Dia sangat sedih, lalu menolehkan kepala ke belakang, juga tidak menyadari hal aneh. Dia melihat ke samping, juga tidak melihat ada jendela yang terbuka. Atas juga baik-baik saja. Jika ada orang yang masuk, hanya bisa masuk dari pintu besar. Namun, saat itu mereka berdiri di depan pintu masuk, sama sekali tidak melihat ada orang yang datang. Pembawa jalan itu tidak akan menyangka, dengan kemampuan Aaron, dia bisa lewat dari depan mereka bagaikan angin, bahkan mereka masih belum sadar, angin itu sudah meniup. Pintu besar terbuka, Aaron ingin masuk adalah hal yang mudah. Semudah membalikkan telapak tangan. Pada saat ini, Aaron duduk di atap, melihat reaksi mereka. Pembawa jalan itu benar-benar sial berjumpa dengan Aaron, jika Aaron ingin membunuhnya, maka dia sendiri tidak tahu kenapa bisa mati. Saat berpikir demikian, pembawa jalan itu merasa tempat ini sangat menakutkan, dia langsung gemetaran, apakah benar-benar ada hantu di sini? Namun setelah dipikirkan, pembawa jalan itu juga merasa tidak benar, hantu tidak makan beras,
mereka mencuri bahan pangan ini juga tidak ada gunanya. Namun, jika orang yang melakukan hal seperti ini, bukannya orang ini lebih menakutkan dari hantu? Oh tidak, kenapa aku begitu sial hari ini? Pembawa jalan itu ingin menangis. Dia sangat sedih. Sang Suci menyimpan bahan pangan ini sejak awal hanya demi kondisi mendesak. Sekarang Sang Suci ingin menggunakan bahan pangan ini, tetapi bahan pangan ini malah tidak tahu hilang kemana. Hal ini akan mengacaukan rencana dari Sang Suci. Dua pria kekar itu melihat kondisi ini, mereka lebih ketakutan dari pembawa jalan itu. Mereka adalah rakyat biasa, tidak pernah melakukan kejahatan apapun, juga tidak pernah melihat hal aneh seperti ini. Mereka pertama kalinya melihat hal aneh seperti ini, mereka tidak mau lama-lama di tempat ini. Sekarang sudah mengancam nyawa, di depan hidup dan mati, semua hal adalah hal kecil. Mereka tidak peduli dengan reputasi lagi, nyawa lebih penting. Lari, cepat lari. Sebelum lari, mereka masih mengingatkan pembawa jalan itu, cepat lari saja. Pembawa jalan itu sedang sedih, dia tidak mendengar perkataan dari dua orang itu. Dua orang itu bergumam, kamu sendiri yang tidak mau lari, jika terjadi sesuatu, jangan salahkan kami tidak mengingatkanmu, jangan mencari masalah dengan kami. Usai berkata, mereka berdua langsung lari dengan cepat. Aaron pun tersenyum melihat semua ini, tak disangka dua orang yang terlihat lamban ini, sekali lari begitu cepat. Di depan ambang kematian, tentu saja harus lari dengan cepat. Agar bisa bertahan hidup, mereka berdua melepaskan kereta dari kuda dengan lincah, lalu menunggangi kuda melaju jauh. Setelah menangis, pembawa jalan itu berkontak batin dengan Sang Suci, memberitahu kondisi di tempat ini. Pada saat ini, Sang Suci sangat bangga karena berhasil menghindari pengincaran dari Aaron. Saat mendengar informasi dari pembawa jalan itu, ekspresi wajahnya langsung masam. Di dunia ini, hanya Aaron yang bisa melakukan hal seperti ini, tidak ada orang lain lagi. Benar-benar kurang ajar, dia sudah meremehkan Aaron. Sang Suci mengira sudah memutuskan pengincaran dari Aaron, maka Aaron tidak bisa melakukan apapun terhadap Sang Suci, juga tidak mungkin bisa menemukan keberadaan pasukan. Sekarang Aaron berhasil meledakkan satu formasi milik Sang Suci, lalu mencuri begitu banyak bahan pangan milik Sang Suci. Sang Suci benar-benar sangat emosi. Jika Aaron berada di sini, api amarah Sang Suci pasti bisa memanggang Aaron sampai gosong. Aaron, oh Aaron, kamu benar-benar hebat sekali, berani sekali mengadang jalan belakangku. Sang Suci menguras berapa banyak waktu dan tenaga untuk mengumpulkan bahan pangan ini, sekarang Sang Suci memerlukan bahan pangan ini, Aaron malah mencurinya. Sang Suci tidak akan terima semua ini. Sang Suci mengepal erat telapak tangannya, lalu memutuskan untuk memberikan sedikit pelajaran kepada Aaron. Sang Suci merasa kesal berjumpa dengan masalah seperti ini, jika tidak melampiaskan semua amarah ini, dia akan luka dalam. Oleh karena itu, Sang Suci langsung keluar dari kediaman itu dengan penuh emosi. Lalu, Aaron sudah menyembunyikan auranya, duduk di atas atap menunggu kedatangan Sang Suci. Sang Suci langsung tiba di kediaman itu, dia tidak melihat sosoknya Aaron, langsung berkata dengan penuh emosi, "Di mana Aaron?" Pertanyaan ini membuat pembawa jalan itu tercengang dan berkata, "Aaron, selain aku, sudah tidak ada orang di tempat ini." Pembawa jalan itu merenung sejenak, apakah ketua pertama tahu bahan pangan ini hilang, lalu mulai gila. Awalnya Sang Suci sudah begitu menakutkan, jika ditambah mental bermasalah, kehidupan para murid akan lebih menderita. Mereka benar-benar menderita sekali. Sang Suci semakin tidak senang melihat reaksi murid sendiri begitu lamban, dia sangat emosi lalu berkata, "Dasar bodoh. Aaron yang mencuri semua bahan pangan ini." Mustahil. Aaron adalah manusia, bagaimana dia melakukan semua ini tanpa diketahui orang? Mustahil. Hal yang mustahil. Pembawa jalan itu menunjukkan ekspresi wajah tidak percaya, tetapi melihat Sang Suci begitu emosi, dia juga tidak berani membantah,
hanya menundukkan kepala mengaku kesalahannya. Iya. Betul. Melihat pembawa jalan itu mengaku salah, emosi Sang Suci barulah reda. Sang Suci menghirup napas dalam-dalam dan menenangkan hati berkata, kamu tidak berjumpa dengan Aron, iya. Pembawa jalan itu menganggukkan kepala dan berkata, tidak. Sang Suci mengedipkan matanya lalu melihat kondisi sekitar dengan muka tidak percaya. Sialan, lagi-lagi satu lubang besar. Kenapa Aron bisa membawa begitu banyak bom? Apakah otaknya bermasalah? Jika Aron membaca isi pikiran Sang Suci, mengetahui Sang Suci memiliki pemikiran seperti ini, Aron pasti akan langsung berdebat dengannya. Berdasarkan pemikirannya, dia membuat begitu banyak formasi, apakah otaknya juga bermasalah? Aron melihat Sang Suci yang sedang mengamuk dengan muka seru, dia paling suka melihat Sang Suci yang kesal, tetapi tidak bisa melakukan apapun padanya. Bahan pangan ini ada di tangannya Aron, lalu Sang Suci ingin mengambil kembali, maka dia pasti akan mencari cara mencari Aron, lalu mengambil kembali bahan pangan ini dari tangannya Aron. Karena ulang mengumpulkan sudah tidak sempat lagi, lalu dalam waktu sesingkat ini, Sang Suci tidak mungkin bisa mengumpulkan begitu banyak. Iya, kediaman ini adalah markas Sang Suci di dinasti Naemu. Pepatah mengatakan, kelinci akan membuat kandang lebih dari satu. Pusat gerbang Mixi berada di Gunung Mixi, selain itu, gerbang Mixi juga memiliki markas di dinasti Naemu, kediaman ini adalah salah satunya. Namun, Sang Suci tidak akan menggunakan markas ini jika bukan di saat mendesak. Markas ini sudah dibangun cukup lama, tetapi barulah digunakan PDA saat Sang Suci dari kota Amura kembali ke wilayah barat. Setelah kembali ke wilayah barat, Sang Suci menyadari kondisi tidak menguntungkan, dia mau tidak mau harus menyiapkan jalan mundur, mencari jalan mundur bagi gerbang Mixi. Bab 1444 menolak bernegosiasi. Jadi, Sang Suci diam-diam menyuruh orang untuk mencari jalan mundur di dinasti Naemu. Lalu, setelah dia memutuskan untuk menerima pasukan pejuang murni, dia memerintah orang untuk mengumpulkan bahan pangan. Wilayah barat sangat ketat, jika ingin mengumpulkan bahan pangan dalam jumlah banyak di sana akan susah. Sang Suci pun memilih dinasti Naemu. Mengumpulkan bahan pangan di dinasti Naemu, asalkan tempat sangat tersembunyi, maka tidak akan ketahuan oleh siapapun. Pemikiran Sang Suci sangat benar, orangnya bisa mengumpulkan bahan pangan begitu banyak dengan mudah di dinasti Naemu. Sekarang, bahan pangan ini masih belum sempat dikirim keluar, Aron sudah mengambil semuanya. Sang Suci merenung, Aron mencari cara untuk membuntuti orang yang mengantar pangan, bukannya hanya ingin mengetahui jejak keberadaannya dan pasukan. Aron tidak akan menyerah jika belum mencapai tujuannya. Sang Suci mencurigai Aron melakukan semua ini hanya demi memancing dia keluar. Jika seperti ini, Aron pasti berada di sekitar, pasti bersembunyi di sekitar melihat semua ini. Saat berpikir demikian, Sang Suci tidak marah lagi. Lebih tepatnya, dia hanya menenangkan hati dan pikiran agar Aron tidak menertawainya. Beberapa saat kemudian, setelah Sang Suci menenangkan hati dan pikiran, dia berkata dengan tegas, Aron, aku tahu kamu berada di sini, cepat keluar. Saat mendengar perkataan ini, Aron juga tidak bersembunyi lagi, dia langsung lompat turun dari atap, lalu berdiri di depan Sang Suci 3 meter dengan gagah. Aron tersenyum tipis dan berkata, halo, lama tidak berjumpa, Sang Suci. Perkataan ini seperti basa-basi, tetapi di antara musuh mana memerlukan basa-basi. Semua ini hanyalah Aron sedang menyindir Sang Suci. Memang kenapa kalau Sang Suci bersembunyi, hanya bersembunyi beberapa hari, juga harus muncul di depannya Aron. Hahaha, Sang Suci tentu saja maksud dari perkataan Aron ini. Dia merasa sedikit kesal karena dipermalukan oleh Aron, dia berusaha menekan api amarah ini, lalu memelototi Aron dan tidak memasukkan perkataan Aron ke dalam hatinya. Dia mendengus dan berkata, Aron, keluarkan semua bahan pangan. Bahan pangan pasti berada di tangannya Aron,
Tetapi Sang Suci tidak tahu Aaron menggunakan cara apa bisa memindahkan begitu banyak bahan pangan tanpa diketahui siapapun. Meskipun penasaran, dia tidak akan bertanya kepada Aaron. Karena dia tahu jika semakin bertanya, Aaron pasti tidak akan memberitahunya. Aaron tertawa dan berkata, "Sang Suci, kamu lihat, aku berada di sini, lalu tanyakan pada orangmu, apakah dia melihatku masuk? Apakah dia melihatku memindahkan bahan panganmu?" Selanjutnya, Aaron lanjut berkata, "Aku yang mengebom formasimu, tapi aku memiliki kemampuan hebat, juga tidak mungkin bisa sendirian memindahkan semua bahan pangan di sini dalam waktu sesingkat ini, kan? Maksud dari perkataan ini, bahan panganmu tidak berada di tempatku. Asalkan aku tidak mengakuinya, kamu bisa apa?" Lalu, barang yang sudah berada di tangan Aaron, dia mana mungkin akan menyerahkannya. Aaron mana mungkin melakukan hal yang tidak berguna seperti ini. "Kamu," Sang Suci sangat kesal, karena dia tidak bisa membantah perkataan Aaron ini. Saat Sang Suci ingin mengamuk, dia malah ingat bahwa emosi bisa membuat orang kehilangan akal sehat, akan gampang masuk ke dalam jebakannya Aaron. Dia harus lebih tenang. Setelah menghibur diri sendiri, Sang Suci menghirup napas dalam-dalam dan menekan semua emosi yang sudah sampai di lehernya. Dia mengedipkan matanya, menatap Aaron dan berkata, "Aaron, kita tidak perlu main tebak-tebakan. Aku tahu bahan pangan berada di tanganmu, kamu tidak mengakuinya juga tidak berguna." Aaron juga mengedipkan matanya, lalu menatap Sang Suci dengan tatapan dingin dan diam tak berkata. Melihat Aaron masih tidak menjawab, Sang Suci merenung sejenak dan berkata, "Aaron, bagaimana kita bernegosiasi?" Kali ini, Aaron berkata dengan tenang, "Boleh, kamu beritahu posisi pasukan, aku akan mengampunimu. Tetapi, hanya mengampunimu kali ini saja. Jadi, kedepannya jangan sampai ketemu Aaron lagi." Berlaga sekali, tatapan mata Sang Suci langsung tajam, dia benaran ingin memakan Aaron. Sayangnya sebelum menemukan posisi bahan pangan, dia tidak boleh melakukannya. Sang Suci menahan emosinya, berusaha untuk menjaga tutur katanya dan berkata, "Aaron, aku menggunakan satu orang untuk menukar bahan pangan, bagaimana?" Aaron berpura-pura merenung, bahkan dia sama sekali tidak bertanya siapa orang itu, langsung menjawab, "Boleh juga, kamu serahkan dia padaku. Aku akan memberikanmu 1 goni bahan pangan, tidak lebih dari itu." Maksud dari perkataan ini, bahan pangan berada di tempat Aaron, tetapi orang yang kamu gunakan untuk menukarnya paling besar hanya bernilai 1 goni saja. Lain kata, tidak peduli siapa orang itu, juga tidak mungkin bisa menukar bahan pangan ini. Sebenarnya Aaron sudah menebak siapa orang yang Sang Suci katakan itu, kalau bukan Michal pasti adalah Zeming. Jika benar dua orang ini, mereka berada di tangan Sang Suci, maka lebih tidak ada nilai gunanya. Dalam hal balas dendam, Aaron tidak pernah terburu-buru. Jika Sang Suci benar adalah backingan dua orang ini, setelah Aaron membunuh Sang Suci, maka dua orang ini pasti akan mati. Jika menggunakan nyawa salah satu dari mereka untuk menukar bahan pangan yang berada di tangan Aaron, Sang Suci sudah memandang tinggi mereka. Iya, Sang Suci memang ingin menggunakan Dito, tetapi saat mendengarkan Aaron berkata 1 goni, kalau begitu apa gunanya? Sepertinya, Aaron sudah membulatkan tekad untuk tidak menyerahkan bahan pangan ini. Jika begitu, Sang Suci tidak perlu banyak berkata lagi. Sang Suci mendengus dan berkata, Aaron, kamu jangan dikasih hati minta jantung, ya." Aaron tersenyum tipis dan berkata, "Sang Suci, aku memang suka begitu, tapi, kamu bisa apa? Mau apa?" Aaron bisa melayaninya. Di dinasti Naemu, ada begitu banyak orang yang ingin mencelakai Aaron, tetapi pada akhirnya, Aaron baik-baik sampai sekarang, malah mereka yang mati di tangan Aaron. Jason adalah salah satunya. Saat mendengar perkataan Aaron, Sang Suci merasa dia tidak bisa mengancam Aaron. Dia menghirup napas dalam-dalam, lalu merendahkan diri berkata, "Apa kamu tidak penasaran dengan orang itu?" Sang Suci sengaja berhenti sejenak,
lalu memerhatikan ekspresi wajah Aaron, menunggu Aaron bertanya siapa orang itu padanya. Namun, Aaron tidak mengikuti alurnya, dia melirik Sang Suci sekilas dan berkata, tidak penasaran. Kenapa harus penasaran? Aaron sudah tahu siapa orang itu, kalau bukan Michal pasti adalah Zeming. Lalu, Sang Suci mengira Aaron masih tidak tahu Michal sudah bernaung di pihaknya, lalu berkata dengan misterius, aku berani menjamin, kamu tidak akan rugi. Setahu Sang Suci, Michal menyukai kecantikan Putri Tong, lalu sudah menyinggung Aaron. Michal melarikan diri, Aaron pasti terus mencarinya. Hal ini berhubungan dengan keselamatan Putri Tong, satu hari Michal hidup, maka Aaron pasti tidak tenang. Transaksi dengan Sang Suci, jujur saja, Aaron tidak rugi, tetapi Aaron tidak ingin transaksi dengan Sang Suci. Aaron mendengus dan berkata, aku sudah mengatakan, satu goni menukar satu orang, aku janji. Aaron tidak ingin banyak basa-basi. Jadi, Sang Suci mau tukar atau tidak, Aaron juga tidak peduli. Bab 1445 Kenikmatan Indera Penglihatan. Sikap yang ditunjukkan oleh Aaron membuat Sang Suci sangat kesal. Pertama kalinya Sang Suci berjumpa dengan orang yang tidak bisa diajak kompromi secara kasar maupun halus. Akhirnya Sang Suci juga tidak ada cara lain, dia hanya bisa mengubah sikapnya, lalu berkata dengan tegas, Aaron, apa kamu masih ingat dengan Michal? Sekarang dia adalah muridku. Sang Suci juga tidak main rahasia, langsung membuka secara terang-terangan. Tetapi, sekarang Michal sudah mengganti nama menjadi Dito. Guru hebat akan mendidik murid yang hebat, Thomas adalah contoh terbaik. Suatu hari, Dito menunjukkan hasil pembelajaran dengan Sang Suci, maka tidak mudah untuk mengalahkannya. Sekarang Dito masih belum mencapai keberhasilan, maka akan lebih mudah dibandingkan ke depannya. Dengan demikian, Putri Tong juga akan lebih aman. Bukannya lebih baik. Ini adalah transaksi yang tidak akan rugi, Aaron begitu pintar, dia pasti akan menyetujuinya. Tak disangka, Aaron menolak secara mentah-mentah. Aaron berkata dengan nada tegas, ini adalah masalahku dengannya, Sang Suci tidak perlu ikut campur. Aaron ingin membunuh seseorang, meskipun orang itu kabur ke ujung dunia, Aaron juga bisa menemukannya. Apalagi sekarang Aaron sudah memastikan Dito bersama dengan Sang Suci, bukannya lebih mudah untuk menemukannya. Sama dengan mengantar ke depan matanya. Sang Suci melihat ekspresi wajah Aaron yang licik, dia akhirnya mengerti kenapa Aaron tidak mau menyetujuinya. Ternyata dari awal Aaron sudah tahu Dito berada di sisinya. Sang Suci langsung kaget, Aaron berusia muda, kenapa memiliki mental yang begitu kuat dan tenang? Apakah orang dari tempat itu rata-rata sangat pintar? Sang Suci melihat tatapan mata Aaron yang dipenuhi dengan arti. Jujur saja, ada kalanya Sang Suci juga mencurigai apakah Aaron ini manusia. Sang Suci sudah hidup berusia 50-an tahun, dia tidak pernah melihat orang yang begitu keras kepala seperti Aaron, lalu mengancamnya juga tidak ada rasa takut. Terhadap siapapun juga sama, dia ingin bertanya kepada Aaron, apakah dia tahu arti dari kata takut dan mati? Saat Sang Suci sedang melamun, Aaron berkata dengan nada tegas, Sang Suci, jika kamu ingin mendapatkan bahan pangan ini, sebenarnya gampang saja. Begini saja, kamu beritahu padaku, posisi pasukan sekarang, bagaimana? Tujuan Aaron yang sesungguhnya adalah pasukan itu, Sang Suci, Zeming dan Dito hanyalah tambahan saja. Sang Suci menatap Aaron dengan ekspresi wajah tajam dan berkata, kalau begitu, tidak ada hal yang bisa dibicarakan di antara kita. Sang Suci menguras banyak waktu dan tenaga barulah berhasil mendapatkan pasukan ini, dia mana mungkin akan memberitahu kepada Aaron keberadaan pasukan ini. Jika memberitahu kepada Aaron, bukannya semua usaha yang dilakukan Sang Suci sebelumnya sama dengan sia-sia. Memberitahu kepada Aaron, untuk apa dia mencari begitu banyak bahan pangan? Memberitahu padanya, jangan bercanda dong. Sang Suci mengerutkan kening, lalu menatap Aaron dengan tatapan tajam, lalu dia pun sudah kehilangan kesabaran dan berkata, mantap, kamu berani sekali.
Orang yang berani membantah perkataan Sang Suci, Aaron adalah orang pertama, juga orang yang paling terakhir. Pada saat ini, tatapan mata Sang Suci dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Dia ingin membunuh Aaron, lalu mengupas kulitnya Aaron, lalu meminum darahnya Aaron. Aaron merasakan niat membunuh yang kuat ini, dia pun tersenyum tipis lalu aura membunuh juga langsung menyelimuti tubuhnya. Aaron memandang Sang Suci, orang yang mempermainkan kehidupan orang lain, hari ini Aaron akan membiarkan dia membayar semua kesalahan ini. Aaron ingin dia mati, ingin dia menemani orang keluarga Xiao yang sudah meninggal. Di waktu bersamaan, Sang Suci juga memelototi Aaron, semua ini karena Aaron yang tidak tahu diri, jadi jangan salahkan dia tidak berperasaan. Ternyata Sang Suci masih ada hal lain yang mau diselesaikan, berencana membiarkan Aaron hidup beberapa hari, tetapi Aaron malah datang mencari mati, maka Sang Suci akan mengabulkannya. Menegakkan keadilan, membalas semua dendam pribadi maupun gerbang miksi. Saat berjumpa dengan musuh, suasana langsung menegangkan. Pertarungan masih belum dimulai, aura mereka sudah memancar dengan kuat. Pembawa jalan langsung terpelanting beberapa meter, kalau bukan karena berbadan kekar, mungkin akan terbang. Aura yang sangat menakutkan. Agar nyawa tidak melayang, pembawa jalan itu langsung bersembunyi di dalam kediaman. Peraturan dalam gerbang miksi, ketua pertama atau pemimpin lain sedang bertarung, tanpa perintah dari siapapun, orang lain tidak boleh ikut campur. Dari aura ini, jika pembawa jalan itu ikut membantu, mungkin juga akan babak belur. Jika ada peraturan yang harus ditaati, lalu kekuatan yang tidak mencukupi, pembawa jalan itu memilih menonton keramaian ini di tempat yang aman. Aaron dan Sang Suci saling memandang, jujur saja, Sang Suci juga kaget melihat energi membunuh yang begitu kuat di sekeliling Aaron. Aaron masih berusia muda, dia sudah memiliki aura yang begitu kuat, benar-benar remaja yang menakutkan. Sayangnya, remaja yang begitu unggul malah menjadi musuh bebuyutan Sang Suci, benar-benar faktor yang akan mengacaukan rencana. Jika bukan karena itu, Sang Suci pasti akan berusaha untuk meyakinkan Aaron bergabung dengan gerbang miksi. Benar-benar sangat disayangkan. Aaron pun tersenyum ketika melihat tatapan mata Sang Suci yang begitu percaya diri, seolah-olah dia pasti akan menang saja. Siapa yang menang, masihlah belum diketahui. Pertarungan masih belum dimulai, Sang Suci sudah bertindak seolah-olah akan menang, sepertinya orang tidak tahu diri tidak membedakan usia. Di waktu bersamaan, Sang Suci melihat Aaron yang tersenyum, dia sedikit bingung, kenapa sampai di saat seperti ini, Aaron masih bisa menertawai Sang Suci. Benar-benar tidak tahu diri, apakah dia masih menganggap Sang Suci adalah orang yang terluka lalu melarikan diri itu. Aaron sudah salah. Tidak berjumpa beberapa hari, semuanya sudah berubah. Setelah itu, Sang Suci menarik pedangnya, lalu berubah menjadi angin kuat menebas ke arah Aaron. Aaron menebas pedang kejutan jiwa, lalu menahan tebasan pedang dari Sang Suci. Terdengar suara ledakan kuat, lalu muncul percikan api yang menyilaukan mata. Pembawa jalan itu langsung membelalakkan mata dan berkata, "Oh langit, pertarungan yang luar biasa, baru mulai sudah begitu menakjubkan." Menonton mereka berdua bertarung, benar-benar kenikmatan dalam indera penglihatan. Melihat adegan yang begitu menarik, pembawa jalan itu sampai lupa bahwa dia kemungkinan akan terluka karena gelombang energi yang kuat. Dia langsung duduk di depan pintu dan hampir bertepuk tangannya. Untung saja, saat dia mengangkat kedua tangannya, barulah menyadari perbuatan ini tidak sopan, lalu menurunkan tangannya kembali. Pedang milik Sang Suci mengadang ke arah pedang kejutaan jiwa Aaron, mereka berdua saling memandang, seolah-olah tidak ada yang mau mengalah. Akan tetapi, Sang Suci malah merasa Aaron pasti akan kalah, dia pun berkata dengan nada bangga, "Aaron, kamu adalah faktor tak terkendali itu, aku berharap kamu jangan melawan lagi. Melawan juga tidak ada gunanya. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan hukum langit. Langit ingin Aaron mati, maka Aaron harus mati."
Saat mendengar perkataan ini, Aaron pun tertawa dan berkata, "Oh ya, kamu berkali-kali ingin membunuhku, tapi aku masih hidup sampai sekarang loh." Bersambung ke bab 1446. Terima kasih.